Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Swastiastu, Swastiastu, Nama Budaya, Salam budaya, salam Kebajikan, kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mr. Muhammad Reja Pahlevi selaku Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsika serta seluruh panitia pelaksana dan pengurus ULCC serta kakak-kakak peserta yang berkenan hadir pada kesempatan acara kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi UFO 2021 pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah Pina Yulianti dari Prodi Ilmu Hukum 2020. Saya MC selaku sosialisasi ULCC pada hari ini. Dan tak lupa saya membawa rekan saya bernama, yaitu perkenalkan semuanya, nama saya Rianti Safakila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2020. Di sini saya juga selaku MC yang akan menemani kalian dalam acara sosialisasi UFO 2021 pada hari ini. Saya selaku MC juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Baik, Kak. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara sosialisasi UFO 2021 pada tanggal 16 Oktober 2021 sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kedua pembaca doa, ketiga penjelasan acara makrab, keempat pembacaan tata tertib, kelima penjelasan teknis penilaian tugas, keenam sesi tanya jawab, ketujuh pengenalan tim penilai, 8 pembagian kelompok serta pendamping, 9 pemilihan ketua kelompok, 10 doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, hadirin sekalian yang saya hormati, langsung saja kita pindah ke agenda yang pertama, yaitu ada agenda pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama, pembacaan doa. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kak Rizka kepada saudari. Kak Rizka, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temannya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama membaca kitab Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi ULCC Freshman Orientation dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkat, janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat bagi negara bangsa ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Kak Rizka yang telah membacakan doa. Semoga bacaannya doa tadi bisa melancarkan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini.
Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, kita ke agenda berikutnya, yaitu ada agenda kedua, yaitu tentang penjelasan acara UFO, konsepan acara beserta rundown-nya. Nah, untuk acara kedua ini, itu untuk penjelasan konsepan acara beserta rundown-nya akan dipaparkan oleh Kak Salsa dari Divisi Acara. Baik, kepada Kak Salsa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salsa Nur Supriyati dari Divisi Acara. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep info dan rundown-nya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa UFO ini singkatan dari ULCC Freshman Orientation atau UFO 2021 kita panggil. Nah, UFO ini adalah kegiatan masa orientasi atau masa keakraban anggota ULCC. Nanti kalian akan menjadi anggota resmi. Nah, untuk UFO ini, kalian pasti udah kenal namanya makrab atau masa keakraban. Nah, ini sama sebenarnya, masa orientasi, masa keakraban itu sama. Nah, ini tuh untuk kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan lebih mengenal kepribadian antar anggota dalam sebuah organisasi. Nah, untuk tema UFO tahun 2021 itu ada optimalisasi pembentukan karakter Gen Z yang berlandaskan kebudayaan Nusantara. Apa aja sih kegiatannya di UFO ini? Kita yang pertama ada pemberian tugas kelompok, lalu yang kedua ada pemberian materi. Nah, pemateri kita itu ada 3. Yang pertama itu Pak Heru Joni Putra, lalu yang kedua itu ada demisioner kita, yaitu Teh Dini Amartia dan Teh Darita. Lalu yang ketiga nanti ada kegiatan fokus group discussion, nanti di situ kalian diskusi. Lalu yang keempat itu ada kuis berhadiah, dan yang kelima itu pemilihan ketua angkatan dan wakil ketua angkatan. Lalu yang terakhir itu ada pengumuman video terbaik. Oke, saya akan menjelaskan dulu mengenai tugas kelompok. Teman-teman bisa mencatat atau di SS aja yang ada di chat screen. Untuk yang pertama itu nanti teman-teman di setiap kelompok itu akan memiliki panitia pendamping yang akan nanti memantau kegiatan diskusi teman-teman. Jadi kelompok ini dibentuk dengan teman-teman perlu untuk melakukan diskusi dalam Meet, Zoom, atau dalam telepon. Nah, nanti diskusi tersebut teman-teman bisa abadikan untuk dikirim kepada panitia pendamping. Jadi mau nggak mau teman-teman di sini harus interaksi sama teman yang lain, sama kelompok yang lain buat membahas tugas kelompok ini. Gitu. Nah, untuk video ini, jadi ini tugasnya itu tentang pembuatan video yang isinya itu yang pertama, mempromosikan budaya di provinsi tersebut. Jadi nanti nama kelompok teman-teman itu adalah nama daerah. Nah, nama daerah itu yang akan teman-teman jadikan untuk menjadi video. Jadi yang pertama mempromosikan dulu nih budayanya itu apa, misalkan dari Karawang apa. Nah, nanti teman-teman promosikan pakai video. Lalu yang kedua itu argumentasi, mengapa mengenal budaya sendiri itu penting. Lalu yang ketiga itu mengajak penonton untuk melestarikan budaya gitu. Jadi dalam satu video itu yang berdurasi minimal 5 menit dan maksimal 7 menit itu harus mencangkup 3 bahasan tersebut. Gitu. Nah, dalam video ini maksimal teman-teman masuk ke dalam frame-nya ya. Jadi enggak cuman video potongan-potongan doang, tapi teman-teman masuk ke dalam frame atau enggak teman-teman dubbing gitu. Jadi pilih aja mau masuk jelasin langsung pakai suara dan muka, atau teman-teman doang atau cuman muka doang terus musik terus pakai teks gitu. Itu terserah kreativitas mungkin. Nah, nanti video tersebut itu dikumpulkan di Google Drive nanti dengan nama, misalkan nih, kayak di sini nih kan, kelompok, nama daerah apa, misalkan kelompok Karawang _
nama lengkapnya itu nama ketuanya aja gitu. Misalkan di sini kelompok Jakarta _ Rizky Nazar gitu kan. Nah, untuk videonya itu hanya perwakilan kelompok aja, jadi nggak perlu semua orang itu buat ngirim ke Jirdap, jadi ketua kelompoknya aja yang mengumpulkan seperti itu. Untuk formasinya itu MP4. Nah, ini videonya itu nggak boleh mengundang sara, tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku, serta tidak melanggar etika. Nah, kalau misalkan hal-hal tersebut dilanggar, itu akan didiskualifikasi gitu. Nah, untuk maksimal pengumpulan, tanggal 23 Oktober 2021, pukul 23.59, teman-teman harus udah ngumpulin video tersebut. Nah, video itu akan menjadi hak milik panitia. Jadi kalau misalkan udah masuk nih ke panitia, nanti panitia bakal upload di YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa cek video teman-teman sendiri gitu. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan musik atau hal lain yang enggak, kita itu harus mengirimkan sumbernya. Nah, diketik dalam bentuk Word atau format namanya biar nggak kena copyright gitu. Lalu yang terakhir itu akan ada sanksi baik pengurangan nilai ataupun didiskualifikasi apabila dianggap tidak memenuhi ketentuan. Lalu untuk yang kedua, ini juga tujuan kita ya teman-teman di UFO ini, kita pengen teman-teman itu di sini nambah wawasan, jadi kita adakan yang namanya pemateri. Jadi pemateri kita itu ya bentuk yang pertama itu ya sharing session. Kita ada sharing session sama Teh Dini Amartia dan Teh Darisa. Mungkin teman-teman yang offline di sini bisa lihat di situ itu Teh Dini Amartia, demisioner kita. Lalu nanti ada Teh Darisa yang sekarang berhalangan hadir juga. Nah, lalu untuk pemateri yang kedua itu ada Pak Heru Joni Putra SUM. Ini adalah seorang sastrawan ya, sastrawan budaya. Jadi kita kan UFO ini temanya itu tentang budaya. Jadi kita mengundang pemateri juga yang berhubungan dengan budaya seperti itu. Lalu yang ketiga, kita pengen nih teman-teman di sini sama yang di rumah juga buat interaksi ini satu sama lain. Jadi jangan sampai nggak ada ngobrol, nggak ada interaksi. Nah, di sini ada FGD. Jadi FGD ini nanti teman-teman diskusi. Jadi di dalam breakout room itu teman-teman nanti masuk, itu terdiri dari 3 kelompok. Jadi di situ teman-teman bisa kenalan dulu, baru masuk ke dalam sesi diskusinya. Nah, sesi diskusinya itu teman-teman berargumentasi mengenai kebudayaan gitu. Nanti akan ada pernyataan yang diberikan oleh panitia. Nah, teman-teman berargumentasi aja. Jadi sesuai apa yang teman-teman tahu, wawasan teman-teman. Jadi saling berargumentasi aja, tapi enggak debat ya. Ini cuman diskusi aja gitu. Lalu yang keempat, kalau misalkan ada acara kayak gini nggak enak dong kalau nggak ada hadiah gitu kan. Nah, jadi harus menyimak dari awal sampai akhir biar teman-teman tahu nih pas kuis berhadiah itu bisa jawab dan bisa mendapatkan hadiahnya gitu. Nah, selanjutnya itu kita juga punya ada pemilihan ketua dan wakil ketua angkatan. Nah, jadi si pemilihan ketua dan wakil ketua angkatan ini sudah ada namanya oleh panitia, dilihat dari keaktifan dari si orang tersebut. Jadi apakah orang panitia itu sudah melihat apakah orang itu layak atau tidak menjadi ketua dan wakil ketua dengan benefit yang pastinya sangat luar biasa gitu. Nah, mungkin untuk isi dalam UFO itu seperti itu. Kita lanjut kepada rundown kegiatan. Nah, teman-teman bisa lihat yang online di layar Zoom itu kita Gmeet itu open gate jam 8.30 sampai jam 9. Jadi itu adalah waktu di mana teman-teman bisa masuk ke dalam Zoom meeting. Nanti ketika kalian otomatis Zoom meeting akan ditutup. Jadi kecuali teman-teman udah izin nih ke panitia, kalau misalkan mau telat datang atau ada gangguan jaringan itu kita boleh masuk. Tapi kalau nggak ada izin kita nggak akan masukin teman-teman ke dalam Zoom meeting seperti itu. Lalu ada pembukaan, lalu selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne dan Mars Untika. Lalu ada laporan dari ketua pelaksana, lalu ada sambutan ketua umum YLVC, selanjutnya ada sambutan DPM, lalu ada closing sesi formal dan dokumentasi dulu. Lalu selanjutnya ada video penampilan ULVC dan pengenalan pengurus. Jadi kita nanti kenalin dulu nih pengurus-pengurus ULVC itu siapa aja. Mungkin nih yang di sini kan udah lihat nih ini nih kata-kata pengurus yang cantik dan ganteng ini gitu kan. Nah, itu terus juga kita ada persembahan HRD budaya karena UFO ini kan temanya budaya. Jadi nggak abdel dong kalau kita nggak memunculkan atau memperlihatkan video tentang budaya dari HRD budaya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada masuk ke dalam sharing section. Nah, sharing section ini bersama demisioner kita yaitu Teh Dini dan Teh Darisa dengan tema generasi muda. Kok gitu tanya-tanya dulu.
Ya, maaf, suaranya nggak ada. Nah, setelah FGD ini nanti kan kita udah diskusi nih bareng-bareng sama teman-teman yang lain, kelompok yang lain, 3 kelompok itu. Nah, nanti ada kesimpulannya dong dari FGD itu, kayak teman-teman bisa ngasih solusi. Nah, di situ teman-teman bisa sampaikan nih di dalam forum yang besar tersebut. Nanti perwakilannya aja yang nyampain buat kesimpulannya. Nah, selanjutnya kita isoma dulu. Setelah isoma kita masuk ke materi 2, yaitu mengenai optimalisasi pembentukan karakter, inovasi, dan kreativitas generasi muda untuk dapat bersaing di masa depan. Nah, ini pemateri kita dari Pak Heru Joni Putra. Lalu di sini setelah pemateri kita bisa melakukan sesi tanya jawab, lalu nanti Pak Heru bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya setelah pemateri selesai, kita bisa masuk ke sesi kuis. Nah, tadi teman-teman harus nyatet. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan oleh pemateri nggak teman-teman catat, terus selesai acara lupa gitu aja kan. Kan nggak enak gitu. Jadi usahakan dicatat, biar nambah juga wawasan, bisa dibaca-baca juga nanti kan. Nah, nanti pas kuis, takut aja ada pertanyaan yang sesuai dengan yang teman-teman tulis gitu. Jadi bisa aja dapat hadiah kan, enak tuh. Lalu ada pemilihan ketua dan wakil ketua angkatan yang tadi, lalu ada pengumuman video terbaik. Nah, nanti kita bakal kasih lihat nih ke teman-teman video terbaik itu siapa aja, tapi highlightnya doang. Karena tadi kan minimal 5 menit, maksimal 7 menit itu kepanjangan. Jadi kita kasih penggalannya aja. Jadi yang menang siapa, nanti dapat hadiah juga gitu. Lalu setelah pengumuman video terbaik, ini yang pasti teman-teman kalian tunggu-tunggu kan ya, setelah acara selesai, penutupan. Nah, ini penutupan adalah acara terakhir kita, ada doa sama dokumentasi. Nah, mungkin untuk rundown dan konsepan segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Nah, baik. Itu dia tadi teman-teman penjelasan terkait konsepan acara untuk makrab atau UFO yang nanti bakal teman-teman laksanain. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum jelas atau teman-teman di sini punya pertanyaan, nanti teman-teman bisa tanyakan saat sesi tanya jawab langsung ya. Baik, kalau gitu terima kasih kepada Kak Salsa dari divisi acara yang sudah melaporkan terkait konsepan acara untuk UFO serta rundown untuk UFO 2021. Baik, Kak. Acara selanjutnya kita akan membacakan tata tertib kegiatan UFO 2021 yang akan disampaikan oleh Kak Rian selaku dari divisi acara. Kepada Kak Rian kami dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Gemilang Taufik dari divisi acara akan membacakan tata tertib untuk acara puncak ULCC Freshman Orientation 2021. Teman-teman boleh disimak atau boleh ditulis, silakan boleh. Oke. Untuk yang pertama, peserta telah mengupload Twibbon di akun Instagram masing-masing dengan caption yang ditentukan panitia. Yang kedua, setiap kelompok wajib mengirimkan tugas kelompok ke dalam G-Drive yang telah disediakan panitia. Yang ketiga, kegiatan puncak UFO 2021 dimulai pada pukul 9 pagi. Peserta harus sudah berada di dalam Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai atau selama open gate berlangsung, yaitu pada pukul 8.30. Bagi peserta yang memiliki kendala, harap segera hubungi ketua kelompok dan ketua kelompok melapor kepada panitia pendamping. Yang kelima,
Peserta yang hendak izin untuk keperluan tertentu atau ke toilet diharapkan untuk menghubungi ketua kelompok masing-masing. Yang keenam, peserta yang memasuki room Zoom harus mengaktifkan kamera, memakai virtual background, dan mematikan mic-nya. Yang ketujuh, peserta harus mengganti nama dengan nama lengkap underscore nama kelompok. Contoh, Nasar Opa underscore kelompok Jakarta. 8. Peserta diwajibkan untuk aktif dalam diskusi dan bersikap sopan ketika selama acara UFO 2021 berlangsung. 9. Peserta diharapkan mengikuti acara sampai selesai. Ke-10. Tidak diperbolehkan makan dan hanya diperbolehkan untuk minum selama acara berlangsung. Ke-11. Absensi dilakukan dengan mengisi link G-Form yang akan dikirimkan di chat Zoom dengan melampirkan bukti dokumentasi mengikuti acara UFO 2021. Yang ke-12, peserta harus menggunakan pakaian yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu A. Untuk laki-laki, menggunakan baju batik, rambut harus rapi, tidak boleh berantakan, dan tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan. B. Untuk perempuan, menggunakan baju batik. Bagi yang muslim, menggunakan kerudung warna hitam. Bagi yang non-muslim, rambut harus rapi dan diikat. Dan tidak menggunakan make up dan aksesoris berlebihan. Yang ke-13, peserta wajib menyimak materi dan aktif pada sesi tanya jawab berlangsung. Yang ke-14, tata tertib atas tidak dapat diganggu demi kelancaran acara UFO 2021. Dan juga bagi peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa belum tadi? Enggak, itu. Baik teman-teman, ini pemaparan tata tertib dari karyanya. Kalian jangan lupa ya upload Wibonnya supaya kalian nanti enggak kena sanksi. Terima kasih kepada kalian yang telah membacakan mengenai tata tertib acara UFO 2021. Selanjutnya acara apa lagi nih, Kak? Iya, tadi kan udah kalian udah memaparkan terkait tata tertib. Nah, sekarang kita di agenda berikutnya, agenda keempat, yaitu penjelasan mengenai penilaian tugas. Nah, tadi kan kita udah dijelasin nih sama Kak Safra dari acara, bahwa nanti teman-teman ada beberapa tugas yang mesti teman kerjakan. Nah, nanti di sini, di agenda ini, kita bakalan dijelasin mengenai teknik atau gimana sih sistem penilaian tersebut. Gitu. Nah, baik, langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kepada Kak Salsa dari Divisi Acara, kami persilahkan. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan mengenai penilaian video kelompok. Tadi mungkin terlalu kecepatan mungkin ya. Kita ulang lagi untuk isi video kelompok itu. Yang pertama, teman-teman itu mempromosikan budaya di provinsi tersebut. Jadi nanti ada nama kelompoknya itu pakai nama budaya. Nah, teman-teman itu promosiin budaya yang teman-teman dapat nih. Misalkan kelompok Karawang ya, promosiin budaya Karawang lah. Terus kelompok
Jakarta, promosiin budaya Jakarta seperti itu. Nah, lalu berargumentasi mengapa mengenal budaya sendiri itu penting. Lalu yang terakhir itu mengajak penonton untuk melestarikan budaya. Jadi dalam video berdurasi minimal 5 menit dan maksimal 7 menit itu harus sudah mencakup 3 aspek tersebut gitu. Nah, untuk nanti video kelompoknya itu dikumpulkan di G Drive tadi yang sudah dijelaskan juga. Nah, dinilai oleh tim penilai. Nanti tim penilai akan disampaikan juga atau diberitahu juga nanti setelah sesi ini. Nah, untuk aspek penilaian pada saat video kelompok boleh dicatat. Yang pertama itu kreativitas pembuatan video. Dengan indikator penilaiannya itu yang pertama penggunaan sudut kamera, efek suara atau musik, serta pengambilan gambar dalam jarak dekat. Ini teman-teman bisa dapat bobot nilai 3. Lalu untuk kriteria penilaian kedua itu ada pesan, tema, dan nilai-nilai moral yang disampaikan dalam video. Sekali lagi, jadi isinya itu yang kedua ada pesan, tema, dan nilai-nilai moral yang disampaikan dalam video. Untuk indikator penilaiannya itu yang pertama ada kesesuaian isi video dengan tema yang ditentukan panitia. Lalu yang kedua ada kesesuaian pesan video dengan pesan yang disampaikan oleh panitia. Lalu yang ketiga ada kekuatan argumentasi yang disampaikan dalam video. Untuk kriteria penilaian ketiga yaitu video editing. Yang pertama itu yang dinilai itu kualitas editingnya. Lalu yang kedua itu kualitas video dan audio. Nah, ini untuk yang terakhir, ejaan, penggunaan kata, tata bahasa, dan mekanika. Ejaan, penggunaan kata, tata bahasa, dan mekanika. Untuk aspek atau indikator penilaiannya itu yang pertama, kesalahan ejaan sedikit atau diminimalisir. Lalu yang kedua, tata bahasa yang digunakan dalam teks apapun itu baik yang berbentuk baik. Lalu yang terakhir, dialog yang ditulis bebas dari tata bahasa tersebut. Mereview ulang kalau misalkan ini bisa saya bacakan lagi ya. Jadi pembuatan video dengan indikator penilaiannya itu yang pertama penggunaan sudut kamera, efek suara dan musik serta pengambilan gambar dalam jarak dekat yang menarik perhatian audiens. Lalu yang kedua ada pesan, tema dan nilai-nilai moral yang disampaikan dalam video. Dengan indikator penilaian, kesesuaian isi dengan tema yang ditentukan oleh panitia, kesesuaian pesan video dengan pesan yang disampaikan oleh panitia, dan kekuatan argumentasi yang disampaikan dalam video.
Untuk yang ketiga itu ada video editing. Yang pertama kualitas editing, yang kedua itu kualitas video dan audio. Lalu untuk yang keempat ada ejaan, penggunaan kata, tata bahasa, dan mekanika. Itu ada kesalahan ejaan sedikit atau diminimalisir. Yang kedua ada tata bahasa yang digunakan dalam teks. Dan yang terakhir, dialog dalam video tersebut. Nah, mungkin nanti juga akan ada pengurangan nilai bila isi video itu mengandung sara atau melanggar aturan hukum atau tidak beretika gitu. Itu akan didiskualifikasi atau dikenakan dikurangi nilainya seperti itu. Mungkin untuk aspek penilaian video atau untuk video kelompok ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Salsa. Baik, terima kasih kepada Kak Salsa selaku perwakilan dari acara yang telah memaparkan terkait mekanisme penilaian tugas yang nanti bakal teman-teman kerjakan. Nah, sekarang kita ada agenda apa nih, Kak? Agenda apa ya, Kak? Penasaran ya? Coba deh tebak acara apa ya? Iya, jadi kan tadi teman-teman udah dengerin nih pemaparan dari mulai konsepan acara, terus rundown-nya juga. Habis itu tadi juga teman-teman udah dengerin kan ada sistem penilaian tugasnya itu bagaimana. Nah, sekarang kita ada di agenda sesi tanya jawab. Baik. Yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini dipersilakan kepada peserta untuk bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Salsa dan Kak Rian dari divisi acara tersebut mengenai konsep rundown, tata cara, serta teknis penilaian tugas untuk acara ULCC 2021 nanti. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau misalkan nih teman-teman ada yang kurang paham atau kurang jelas terkait hal-hal yang tadi sudah dipaparkan oleh kakak-kakak panitia, mungkin teman-teman bisa tanyakan saat sesi tanya jawab ini ya. Ayo, siapa nih yang mau nanya nih? Ada yang mau nanya nggak? Yang offline dulu kali ya, Kak, yang datang di sini. Boleh, Kak, boleh. Oke, buat teman-teman yang datang offline, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Tadi kan udah dijelasin panjang lebar ya tuh sama kakak-kakak panitianya, ya kan Teh? Ada Kak Rian, Kak Salsa dari divisi acara ya Kak. Nah, untuk peserta yang offline maupun yang online, silakan yuk bertanya. Ayo teman-teman yang hadir hari ini nih di tempat langsung di warung desanya ini. Ada yang mau tanya nggak? Ayo teman-teman. Ada yang kurang jelas nggak tadi dari pemaparan yang udah dipaparin sama kakak panitia? Nggak ada nih. Oh, kayaknya nggak ada, Kak. Mungkin udah paham kali ya, udah jelas gitu pemaparan yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak di sini. Kalau gitu kita lihat yuk, Kak, yang di online nih. Ada yang nanya nggak ya? Coba deh, Kak, lihat dulu. Oke, untuk teman-teman yang hadir di dalam Zoom meeting, mungkin bisa raise hand dulu jika ingin mengajukan pertanyaan. Ada nggak ya?
Oke, kepada Kak Dewanti Ayu Garnida, dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya Kak, tentunya perkenalan diri saya Dewanti Ayu Garnida dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020. Nah, untuk pembagian kelompok itu kapan ya Kak, dan sistemnya bagaimana? Apakah dipilih dari panitia atau kami sendiri yang memilih? Sekian Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewanti atas pertanyaannya. Ditampung dulu ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang ingin bertanya? Oh, 3 pertanyaan lagi ya. Ayo kita mulai dari peserta yang lainnya mau ada yang ditanyakan gimana nih? Atau teman-teman yang di Zoom meeting ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin bisa raise hand lagi untuk 2 pertanyaan lagi deh. Oke. Mungkin Kak Firda Ayu Hasanah boleh untuk on mic. Izin masuk, Kang Teh. Iya, silakan. Saya mau perkenalkan, nama saya Firda Ayu Hasanah dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Jadi kan di Fasilkom ini ada kegiatan juga nih, Kak, tanggal 30 yaitu LKMM dasar. Nah, itu kan kemungkinan lama dan acaranya juga panjang. Jadi kita gimana nih, Kak, buat yang ikut UFO juga buat izin atau gimana? Soalnya acaranya bentrok dan dadakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Firda atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Ada lagi nih, Kak Vina yang mau nanya. Siapa nih? Siapa ya? Ini nih yang on cam ya. Kak Tesalonika Tioroha. Persilakan. Ya Kak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Tesalonika dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Izin bertanya, di salah satu penilaian di kreativitas itu kan ada penggunaan sudut kamera ya Teh. Jadi tugasnya ini tuh harus offline ya? Apa boleh lewat Zoom aja gitu Teh? Itu aja sih pertanyaan saya. Makasih Teh. Oke, baik. Terima kasih Kak Tessa atas pertanyaannya. Oke, teman-teman. Karena udah ada 3 pertanyaan, mungkin bisa kita jawab dulu ya. Nanti ada tugas itu ngejelasin daerah masing-masing, maksimal 3 menit dalam video. Oke, teman-teman, karena kita sudah punya 3 pertanyaan, nanti untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh kakak-kakak dari divisi acara. Kalau gitu, kepada kakak-kakak dari divisi acara, silakan.
Baik, teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai pembagian tugas kelompoknya itu kapan, apakah milih sendiri atau dipilihkan oleh panitia. Jadi untuk pembagian tugas kelompok ini dipilihkan oleh panitia. Jadi nanti tadi kan sudah disebutkan juga rundown oleh MC. Jadi setelah sesi tanya jawab ini ada penilaian tim penilai. Nah setelah penilaian tim penilai ini ada pembagian kelompok dan pendamping kelompoknya. Jadi sudah ada nama teman-teman nanti di-share-in juga sama operator. Udah ada nama teman-teman dan kelompok berapa teman-teman masuk. Seperti itu untuk pertanyaan nomor 1. Nah, untuk pertanyaan ketiga tadi untuk sudut video atau sudut kamera itu bagaimana, offline apa gimana? Nah, di sini kan tadi ditekankan bahwa pembuatan video itu sekreativitas teman-teman. Jadi sebenarnya jangan sampai gini loh, istilahnya jangan sampai teman-teman bikin video caranya di bawah sini, gitu kan? Gak enak kan? Nah, jadi sudut videonya itu atau sudut kameranya itu diperhatikan. Jangan sampai di bawah sini kan gak enak dilihat gitu. Nah, untuk offline atau enggaknya itu tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa membuat video itu secara offline, ya silahkan. Kalau tidak bisa, ya kan bisa dipenggal-penggal lalu disatukan seperti itu. Mungkin untuk 2 pertanyaan tadi itu saja. Mungkin yang tadi bertanya masih bingung atau enggak? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk yang satu lagi, apa masih bingung? Sudah jelas, Teh. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik,
Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 sekaligus memberitahukan informasi tambahan kepada para peserta yang nantinya di hari H pada tanggal 30 berhalangan hadir, baik itu tidak mengikuti Zoom dari awal maupun akhir. Jadi teman-teman gini ya, suara saya jelaskan ya. Tadi kan pertanyaannya gimana kalau misalkan bentrok dengan acara LKMM ataupun PDKM yang FKIP kemarin. Jadi yang pertama itu yang kalian lakukan nih, yang kalian lakuin kalau misalkan tidak bisa menghadiri Zoom hari H, laporan dulu ya. Paling penting tuh laporan dulu teman-teman. Laporan ke pembimbing masing-masing. Sudah ada pembimbingnya kan yang tadi yang dibilang acara. Bilang alasannya apa yang jelas, nama, terus sama prodinya ya. Itu yang paling penting tuh pertama laporan. Setelah laporan, kalian nggak usah khawatir. Itu mau kalian telat hadir Zoom, mau tidak hadir Zoom sama sekali, ataupun hadir Zoom telat, itu kalian terhitungnya berarti nggak hadir di Zoom ya. Nah, sebagai pengganti kalian tidak hadir di Zoom, kalian membuat video. Videonya bagaimana, Zil? Oke, aturan videonya. Baik, jadi videonya itu kalian membuat video berdurasi selama maksimal 3 menit yang mana menjelaskan tentang daerah atau domisili kalian masing-masing. Video tersebut dibebaskan kepada para peserta sekreatif mungkin dan semenarik mungkin, lalu akan dikumpulkan melalui G-form yang akan dibuat oleh panitia. Teknis pengumpulannya bisa dijelaskan oleh Tiara. Oke. Tadi berarti udah paham ya, kalau nggak bisa hadir, tugasnya apa? Bikin video. Tentang apa? Domisili masing-masing. Isinya bebas, mau tentang kuliner, mau tentang wisata kayak gitu ya, budaya, bebas. Durasinya berapa tadi maksimal? 3 menit. Paham ya? Nah, jadi tugas video itu pengganti absen kalian yang tidak hadir di Zoom. Jadi ada 2 kriteria absen di sini buat UFO. Yang pertama, yang hadir dari awal sampai akhir di Zoom hari H. Yang kedua, yang tidak bisa hadir, mau itu telat, mau itu tidak hadir sama sekali, mau itu hadir cuman setengahnya gitu kan, izin atau apa. Itu absennya dari tugas video tadi. Nah, berarti kan ada 2 G-form nih. Nanti hari H pengumpulannya mau hari H aja kali ya, sama ya semuanya. Pengumpulan video hari H, pengumpulan isi absen yang di Zoom hari H juga kan pasti. Itu karena pasti yang absen di Zoom itu di-share-nya di Zoom ya. Jadi yang hadir doang yang bisa absen. Nah, berarti itu kan persyaratan kehadiran kalian. Jadi kalau misalkan kalian tidak ngisi absen, gak hadir di Zoom, kalian gak dapat sertifikat. Terus dan KTA. Terus buat yang nggak ngumpulin video dan tidak hadir di Zoom tadi, kalau misalkan nggak ngumpulin video, kalian juga nggak dapat sertifikat sama KTA. Kartu tanda anggota resmi. Ya, paham semua? Apa udah jelas belum tadi pertanyaannya dari Pasilkom ya? Itu berlaku semua. Paham ya? Gimana tadi, siapa namanya yang nanya? Saya Teh. Baik, sudah cukup Teh. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Iya, sama-sama. Tadi udah dijawab semua kan pertanyaan? Baik, kalau tidak kembaliin ke MC lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak divisi. Terima kasih kepada kakak-kakak divisi acara yang sudah menjawab serta menjelaskan dari pertanyaan peserta yang online.
Oke, karena kita masih ada durasi waktu nih, Kak Vina. Mungkin kita bisa buka lagi kali ya untuk 2 pertanyaan. Nanti teman-teman yang mau nanya bisa raise hand dulu ya untuk yang online. Atau yang di offline ada yang ingin ditanyakan? Kita buka untuk 2 pertanyaan lagi nih. Ayo teman-teman, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang masih belum jelas nih, atau teman-teman belum ngerti terkait apa aja yang udah dipaparin sebelum-sebelumnya. Mungkin bisa teman-teman tanyakan di sini. Soalnya lebih baik bertanya ya Kak daripada kita sesat di jalan. Kan kata pepatah kayak gitu. Nanti malah kita yang kebingungan. Nah, kalau misalkan pas hari H apa aja sih tugasnya gitu loh. Bener banget. Kita kebingungan nanti kayak, aduh, kita hari H ngapain ya gitu. Mendingan sekarang gitu, banyak bertanya, tapi kita nanti paham gitu tugasnya apa aja. Betul banget tuh, Kak Firna. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman yang mau nanya? Ini yang di offline, kalau mau nanya, nanya aja ya, jangan malu-malu ya. Oke, kita ini, interaksi aja, saling interaksi satu sama lain. Oke, kita tunggu ya sampai 11.30 teman-teman untuk 2 pertanyaan lagi nih. Oh, udah ada satu nih. Oke. Mungkin, Karesha Amelia Putri. Pada Karesha, dipersilakan untuk bertanya. Halo Kak, saya izin bertanya, dialog ya dalam video itu maksudnya seperti apa ya Kak? Maksudnya kita itu dalam kelompoknya harus ada dialognya atau cuma 2 orang aja Kak? Masih kurang paham di bagian itunya Kak. Oke, baik. Terima kasih Resa atas pertanyaannya. Ya, kita tampung ya. Ya. Untuk pertanyaan satu orang lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih kebingungan dalam tadi pemaparan yang sudah dijelaskan dari divisi acara sendiri. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Satu orang lagi nih, siapa yo? Iya, ya teman-teman, nanti kita tunggu ya sampai 11.30 untuk satu pertanyaan lagi. Berapa sih? 30. Ayo teman-teman, nih 2 menit lagi nih sampai 11.30. Ada yang mau tanya? Mana? Ada Kak, dari mana nih? Coba kita lihat dulu ya. Oh, kita dapat satu pertanyaan lagi nih dari Kak Melani Putri. Kak Melani bisa on cam nggak ya? On cam. Unmute gitu, on mic. Ada Kak Melaninya nggak? Halo Kak Melani. Kak Melani bisa on mic nggak ya? Oh, oke. Nggak apa-apa, nggak bisa on mic ya. Oke deh, kita bacain dulu ya, Kak Vina, pertanyaan dari Kak Melani. Siapa nih yang mau bacain? Boleh deh, boleh. Oke, Kak Vina dia yang bacain. Jadi ini Kak Melani tuh bertanya, saya izin bertanya, apakah meeting kali ini bakal ada recordannya? Terima kasih Kak. Gimana tuh? Oke deh, Kak Vina. Kita kan udah dapat 2 pertanyaan nih. Langsung aja kali ya kita persilakan dari kakak divisi acara untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan tadi. Boleh Kak? Kita tunggu ya jawabannya. Oke deh, langsung saja kepada kakak-kakak dari divisi acara. Kami persilakan.
Oke, tadi yang tanya Kak Resya ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana teknis pembuatan tugas kelompok videonya. Nah, jadi di sini saya mau mengulang lagi tadi yang udah disampaikan sama Kak Salsa. Jadi untuk pembuatan video itu kan nanti per kelompok itu 13 orang satu kelompoknya. Nah, tugas video ini diberikan kepada setiap kelompok. Jadi nanti setiap kelompok membuat tugas videonya. Tugasnya ini mengenai budaya Indonesia. Nah, setiap kelompok ini kan mempunyai ketua kelompok ya. Dan minimal kalian itu pernah berdiskusi via Google Meet atau Zoom, Discord ataupun telepon. Nah, nantinya itu diskusi kalian di via online ini atau bahkan mau ketemu langsung itu didokumentasikan. Jadi di screenshot, nah nanti hasil screenshot itu bisa dikirimkan ke kakak pembimbingnya. Nah, kenapa kita mau kayak gitu? Jadi biar kita tuh ingin kalian itu bisa akrab satu sama lain. Karena kan tujuan acara UFO ini untuk mengakrabkan kita semuanya. Jadi antara kalian anggota resmi biar bisa akrab satu sama lain. Nah, terus tugas video ini teknisnya itu kalian membahas tentang budaya Indonesia yang jadi nama kelompok kalian. Jadi kalau nama kelompok kalian Jakarta, ya berarti kalian tugas kelompok videonya membuat video yang berkaitan dengan budaya Jakarta. Nah, nanti kalian itu mempromosikan budaya tersebut, budaya Jakarta tersebut misalnya. Nah, nanti kalian berargumentasi mengapa mengenal budaya sendiri itu penting gitu. Lalu yang terakhir kalian juga mengajak penonton untuk ikut melestarikan budaya. Lalu video ini dibuat sekreatif dan semenarik mungkin. Suara ataupun wajah peserta kelompok minimal muncul dalam video tersebut. Nah, nanti di setiap kelompok itu akan ada satu pendamping dari panitia yang akan memantau kegiatan diskusi kalian atau pengerjaan pembuatan video kalian gitu. Lalu semua tugas nanti akan diberikan kepada peserta dan nanti kalian diharapkan bisa berdiskusi. Nah, tugas tersebut nanti dikumpulkan. Dikumpulin kapan? Ya. Jadi kalian sekarang mungkin nanti setelah ini akan ada pembacaan nama-nama kelompoknya, nanti bisa mulai berdiskusi dan mengenai hari atau tanggal pengumpulannya akan diinformasikan lebih lanjut nantinya. Mungkin itu aja. Bagaimana Kak Resa? Apakah sudah dimengerti? Ya, oke Kak, makasih. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, untuk jawabannya gimana? Sudah memuaskan kah? Iya, tadi itu kita udah dengerin ya jawaban-jawaban dari kakak-kakak divisi acara. Semoga jawaban yang udah diberikan bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami terkait acara UFO nanti gitu.
Oke deh, makasih ya kepada kakak-kakak divisi acara yang sudah menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman peserta. Nah, kita langsung ke agenda berikutnya aja ya. Berikutnya apa ya? Iya Neta, jadi kita ada acara berikutnya yaitu pengenalan dari tim penilai. Nah, pengenalan tim penilai ini itu apa? Nanti kan teman-teman bakalan bikin beberapa tugas ya yang masih teman-teman lakukan. Nah, tim penilai ini tim penilai yang bakalan menilai hasil karya teman-teman semua di sini gitu. Supaya teman-teman juga bisa kenal siapa sih tim penilainya. Saya kan ada pepatah yang bilang nih, Kak Vina, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau gitu langsung aja deh kita kenalin ya tim penilainya. Siapa ya? Iya, kita kenalan yuk. Oke deh, kalau gitu untuk perkenalan tim penilai ini akan disampaikan oleh kakak dari acara juga. Ya. Oke deh. Kepada kakak-kakak dari acara, kami persilahkan. Baik, saya akan beritahu teman-teman untuk nama-nama atau nanti siapa yang bakal menilai video kelompok teman-teman. Yang pertama itu ada Kang Chandra Ahmad Septian. Itu Kang Chandra ini dari S1 Teknik Mesin angkatan 2019. Lalu yang kedua itu ada Teh Adela Wilantari, itu dari S1 Akuntansi angkatan 2020. Lalu ada Teh Vina Arnika Amalia Putri dari juga S1 Akuntansi angkatan 2020. Lalu ada Kak Salma juga, ada Teh Salma juga, Salma Rahmadanti dari Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2020. Lalu yang terakhir ada Kang Tuhi Bagus Dimas, itu dari Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 20 juga. Nah, itu adalah nama-nama yang nanti menilai tugas kelompok dari teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kak Salsa, perwakilan dari acara yang telah memperkenalkan kepada kita semua siapa aja sih tim lainnya itu. Nah, untuk agenda berikutnya ada apa nih Kak Vina? Ada apa ya? Masih inget gak sih kalian? Ayo, apa? Jangan-jangan udah ngantuk nih jam segini? Iya, udah jam-jamnya ini makan siang ya Kak Vina. Walaupun begitu teman-teman juga harus masih tetap semangat dong karena masih ada agenda-agenda berikutnya itu. Nah, agenda berikutnya apa nih? Tadi kan udah tim penilai nih, pengenalan tim penilai Kak Vina. Agenda berikutnya apa ya? Ada yang ketujuh ya Kak. Nah, di sini yang bagian ketujuh ada pembagian kelompok serta pendampingnya. Kepada divisi kepesertaan gimana? Kenapa di agenda itu ada pembagian kelompok pendamping? Nah, tadi kan teman-teman udah dengerin nih ada tugas yang bakalan teman-teman kerjakan. Tugas itu juga ada kelompok kan. Nah, ini teman-teman juga bakal dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok itu akan ada dari teman-teman selama acara UFO berlangsung seperti itu. Jadi teman-teman diharapkan bisa ya, teman-teman berada di kelompok mana nih, gitu, supaya nggak lupa Kak Vina. Ya nih, supaya kalian ingat sama tugas-tugas yang kalian tadi sudah catat, kalian juga dengar nih siapa aja yang bakal menjadi kelompok kalian nanti. Plus nanti yang menjadi ketua kelompoknya juga, Kak. Iya, oh iya. Nanti kan di sini ada pembagian kelompok, kakak pendampingnya juga. Nah, nanti teman-teman udah ada di satu kelompok nih. Nah, teman-teman itu bisa diskusi bersama teman-teman kelompoknya masing-masing supaya untuk memilih siapa nih kira-kira yang cocok untuk jadi ketua kelompok gitu. Durasinya berapa hari ya Kak? Kita kasih waktu nih untuk teman-teman milih ketua kelompoknya. Kita kasih 2 hari aja gimana Kak? Oke, sekarang kan hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Berarti deadline-nya hari apa teman-teman? Hari Sabtu, 2 hari.
Iya benar, hari Senin. Hari Senin. Deadline-nya hari Senin ya teman-teman. Berarti teman-teman udah harus punya list siapa aja yang bakal jadi kelompoknya. Oke deh. Mohon maaf sebentar ya teman-teman. Kita dengerin azan berkumandang dulu. dapat membacakan kelompok serta anggotanya. Pada divisi kepesertaan kami dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renata Divisi Kepesertaan. Sama asal saya bagian tugas. Sekarang kita bacain pembagian kelompoknya nih yang teman-teman tunggu dari tadi ya. Di sini kami bagi menjadi 28 kelompok. Nah, bagi teman-teman yang nanti tidak tersebut ya, takutnya sebutin, bisa konfirmasi ke CP yang tertera di pamflet ya. Nanti juga akan kami share file kelompok ini ke teman-teman, termasuk pembagian nama daerah masing-masing untuk dipromosikan. Jadi kami hanya membacakan masing-masing kelompoknya itu dari kelompok 1 sampai kelompok 28, termasuk nama PJ-nya ya. Seperti yang tertera di depan layar kalian, di sini kita per 2 kelompok itu dipegang sama 1 PJ. Nah, untuk PJ-nya ini ngapain sih? Nah, tentunya untuk tugas PJ ini mengawasi teman-teman sama acara, terus kalau ada apa-apa, misalnya izin telat atau nggak bisa hadir, teman-teman bisa chat ke PJ-nya ya, seperti yang dijelasin sama Kak Tiara. Terus membantu mengarahkan kembali soal tugas, juga memantau selama pengerjaan tugas kalian ya, sekaligus memandu teman-teman selama FGD nanti. Soalnya nanti teman-teman bakal masukin ke breakout Zoom. Nah, di sini untuk kelompok 1 sama kelompok 2 ada saya ya, Renita Nurjayanti. Untuk kelompok 3 sama 4-nya ada Liana Jawa Solihah. Kelompok 5 sama 6-nya itu ada Raigalan Kalmasurya. PJ kelompok 7 sama 8 itu dipegang sama Kak Rahmat Romdloni. Lalu untuk kelompok 9 sama 10-nya dipegang sama Kak Rifanda Nur Anissa. Kelompok 11 sama 12 dipegang sama Sofia Wahidatul Hasanah. Untuk kelompok 13 sama 14-nya dipegang sama Kak Dini Oktaviani. Untuk kelompok 15 sama 16 ada Kak Windy Hasna Nur Hasanah. Untuk kelompok 17 sama 18-nya ada Kak Salma Rahmadanti. Untuk PJ kelompok 19 sama 20 itu dipegang sama Kak Alia binti Hoi. Untuk kelompok 21 sama kelompok 22 dipegang sama Kak Nurul Mehra. Untuk PJ kelompok 23 sama 24 dipegang sama Kak Rianti Safa Akila.
Lalu kelompok 25 sama kelompok 26 dipegang sama Kak Lucy. Terakhir kelompok 27 sama kelompok 28 dipegang sama Kak Dinda Sayania. Nah, nanti kan tadi dijelasin juga ya sama MC kita nih soal pembagian ketua kelompok. Ya, ketentuan bukan. Soal pemilihan ketua kelompok diberi waktu 2 hari ya. Nah, itu teman-teman nanti diskusi soal ketua kelompoknya siapa nih. Nah, nanti ketua kelompok yang terpilih kalian bisa PC langsung ke PJ-nya yang tadi udah disebutin ya, atau yang tertera di layar laptop kalian gitu. Nah, nanti kami dari panitia bakal membagikan link grup dari kelompok 1 sampai 28 ya ke grup masing-masing. Jadinya kalian nggak usah ribet lagi nentuin atau nyari-nyari temen yang sekelompok, tapi nanti kami bakal langsung bagiin link grupnya ke teman-teman. Jadi kalian nanti langsung masuk aja. Mungkin sekian dari paparan saya. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Teman-teman ada di layar X pembagian kelompoknya, nanti bisa PC langsung aja ya ke CP-nya atau ke admin pesertanya. Terima kasih. Oke, jadi tadi teman-teman udah mendengarkan kan pemaparan Renita untuk PJ-PJ dari kelompoknya masing-masing. Nah, untuk pembagian nama-nama kelompoknya, misalkan kayak seperti teman-teman berada di kelompok di mana, nanti itu bakal di-share ke dalam grup WhatsApp. Oke, jadi nanti untuk nama-nama kelompoknya itu bakalan di-share ke grup WhatsApp. Harap diingat dan dicatat ya teman-teman. Oke. Untuk acara selanjutnya apalagi nih Kak? Iya nih, untuk acara selanjutnya kita ada doa serta betul Kina gitu. Oke, karena sekarang ada di agenda doa dan tentu, tapi sebelum kita berdoa untuk mengakhiri, akan ada ini nih Kak Tina, penyampaian dua patah kata dari ketua pelaksana kita. Ayo teman-teman, penasaran nggak pasti ketua pelaksananya? Oke, boleh tepuk tangan dulu dong, kita sambut ketua pelaksana kita. Kepada Kak Anjila Rahmayani Putri, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anzila Rahmayani Putri. Di sini saya selaku Ketua Pelaksana UFO atau ULCC Freshman Orientation 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober nanti. Saya mengucapkan terima kasih besarnya kepada peserta yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan UFO ini, baik yang hadir offline maupun yang berada di room Zoom meeting. Semoga acara UFO nanti dapat berjajar dan teman-teman semua bisa mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, karena pada zaman sekarang ini COVID-19 masih berlangsung. Maka karena acara technical meeting ini sudah selesai, maka dari itu acara ini resmi saya tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Angela selaku pelaksana penyelenggara Makrab ULCC 2021. Acara selanjutnya kita apa nih Kak? Kita bakalan berdoa bareng-bareng untuk menutup acara kita pada hari ini. Nah, untuk doa kepada Kak Aulia Yuliani, kami persilahkan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan hari ini. Ya Allah, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, semoga dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Risa yang telah membacakan doa. Semoga bacaannya tadi mengandung rahmat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, di ujung acara info pada hari ini. Kami berdua selaku MC mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman peserta yang sudah hadir pada hari ini. Dan kita juga mengapresiasi nih Kak Vina yang sudah hadir offline maupun hadir online dalam meeting. Kita tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua. Mantap deh. Kalau gitu, saya Riani Fakila dan partner MC saya yaitu Hanifah Yoyanti. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sama-sama. Tapi sebelum itu kita ada sesi Jangan dulu live dulu ya. Kita ada sesi dokumentasi.